Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairukum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa qad tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillah para jamaah yang berbahagia di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita sedikit bertausiah, terutama saya mengingatkan diri sendiri bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pada kita suatu jalan hidup yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan. Itu jalan hidupnya para nabi dan rasul, jalan hidupnya orang-orang yang telah diberi nikmat Allah SWT, bukan jalannya orang-orang yang terkena murka, bukan pula orang-orang yang tersesat, yaitu Allah telah bentangkan ceramah sebanyak 124.000 nabi dan rasul sebagai contoh bagi manusia, karena semua ini menunjukkan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang menuju kesuksesan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun jalan-jalan lain di luar jalan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya adalah jalan-jalan yang menuju kepada kesengsaraan, kebinasaan. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan satu persatu kisah-kisah orang yang meyakini ada jalan-jalan selain jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang binasa. Sebagai contoh, ada satu kaum Ad yang mana mereka meyakini hidup yang bahagia adalah apabila dengan fisik yang kuat. Nah, orang yang bisa membesar-besarkan fisik dan membesar-besarkan kekuatan jasmani, sehingga mereka ini menjadi orang yang kejam dan membunuh musuh-musuhnya dengan cara yang sangat kejam. Dan mereka menolak apabila diajak taat kepada Allah dan Rasulnya SAW, karena sudah terlanjur jalan kebahagiaan yang dia yakini adalah jalan yang salah, karena yakin kalau punya fisik yang kuat pasti bahagia, tapi melupakan jalannya Allah, melupakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kaum yang dengan merasa kalau punya teknologi pertanian yang sangat canggih bisa menjadi satu kaum yang sukses, kaum yang berjaya, kaum yang bahagia dunia akhirat, sehingga diajak kepada taat pada Allah dan Rasulnya SAW. Dan dalam hal ini ada satu kaum Sabak, ketika diajak untuk taat Allah dan Rasulnya, dia tolak. Dia membanggakan teknologi hasil karya pertaniannya dan melupakan Allah. Ada lagi kaum yang merasa dengan perdagangannya yang dia buat dengan caranya sendiri, dengan cara yang curang, mengurangi timbangan. Di kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian, ini pun dibinasakan Allah SWT, karena malah apabila dia punya perdagangan yang sangat menimbulkan suatu keuntungan yang besar buat pikiran mereka akan berjaya, tapi dengan cara mengurangi timbangan, maka ini pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga contoh manusia yang merasa sukses dan berjaya apabila bisa meraih, menumpuk-numpuk kekuasaan, menjadi penguasa. Maka kaum ini juga kaum yang disebut sebagai kaumnya Fir'aun dan disertai dengan Haman, orang yang bisa menjadi pendamping penguasa, dan mereka merasa bahagia dengan keadaan mereka seperti itu, melupakan ketaatan pada Allah ketika diajak oleh Nabi Musa AS untuk kembali mentaati Allah, meninggalkan keyakinan yang salah, yakin dengan kekuasaan dia akan bahagia. Ternyata ini membawa kebinasaan. Ada lagi kaum dengan harta benda, di kaumnya Qarun, beserta para pengikutnya, beserta orang-orang yang sejenis Qarun ini tidak yakin dengan Allah dan Rasulnya, maka dia meninggalkan jalannya Allah dan Rasulnya dan ikut dengan cara punya harta benda yang banyak, yang dikagumi juga oleh orang-orang yang sejenis mereka, sehingga ketika Qarun keluar ke tengah-tengah masyarakat dengan harta bendanya, pengagum-pengagumnya juga mengagumi dan memuji-mujinya. Tetapi juga orang yang dihidayah oleh Allah,
jalannya Nabi Musa alaihissalam, ya, sadar itu bukan jalan yang benar. Harta benda tidak menimbulkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bahkan Qarun pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok kita jalan mana yang telah kita tempuh setelah kita hidup sekian lama. Coba kita tengok di bulan suci Ramadan ini, kita introspeksi, kita kaji diri. Kita ini sudah ikut jalannya Fir'aun, jalannya Qarun, atau jalan kaum Ad, lagi kaum Samud, dengan masa punya teknologi membuat pencakar langit, gedung-gedung bertingkat, high-rise building dengan tangannya. Tapi ini pun juga tidak menimbulkan kebahagiaan karena merupakan jalannya Allah dan Rasulnya. Tidak mau taat pada Allah, tidak mau beriman pada Allah. Dia hanya yakin dengan kehebatan daripada pandaian fisiknya untuk memahat batu-batu menjadi gedung-gedung bertingkat. Ini pun dimasukkan Allah SWT. Sekarang kita kembali pada jalannya Allah dan Rasulnya. Ini apapun kita profesinya, apapun kita keadaannya, apapun kita ekonominya, bila taat pada Allah dan Rasulullah SAW, mau miskin, mau kaya, mau raja, mau rakyat jelata, pasti Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah tausiah kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah terima amal-amal kita dengan suci Ramadan ini. Dan menjelang berbuka puasa ini kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita membaca kalimat syahadat, banyak-banyak pula kita berdoa pada Allah agar diberikan surganya Allah dan ridhonya, dan juga agar dijauhkan dari neraka jahanam dan siksanya. Untuk itu kita akhirkan kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanak